Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman Sadam Satria Jagat, saat ini kita sudah masuk di 27 Ramadan ya. Alhamdulillah, ijtihad kita atau usaha kita, karena tidak ada hal yang berlepas dari jihad. Semua itu jihad. Kita ingin berusaha untuk menahan lapar dikala kita ingin makan misalnya, itu juga sudah jihad dan seterusnya. Ngomong-ngomong soal jihad, ada suatu ungkapan di mana ungkapannya itu adalah ijtihaduka fima doman laka wa taqdiruka fima tullab minka dalilu ala timasil basirah minka. Artinya, ketekunan Anda dalam apa yang dijamin untuk Anda beserta kelalaian Anda dalam apa yang diminta dari Anda adalah bukti kurangnya wawasan Anda. Singkatnya, apabila kita tidak mampu bijaksana untuk menolak keuntungan dan menerima kerugian, dan itu membuat kita komplain, rasanya karena kita yang kurang wawasan, sehingga berlatihlah untuk bisa ikhlas menerima setiap takdir yang Allah berikan kepada kita. Dan ungkapan ini seringkali saya bacakan di konten-konten sebelumnya apabila teman-teman Sadam Satria juga Jagat masih mengingatnya ya. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Tidak ada sesuatu hal yang baik kecuali itu adalah sesuatu yang khair, itu dari Allah asalnya. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Keburukan apabila bukan atas keridoan atau izin daripada Allah, itu juga tidak akan masuk. Semua itu dari Allah. Jadi buruknya itu adalah mengharapkan kita untuk bisa mengolah keburukan itu menjadi kebaikan. Bagaimana caranya? Ya latihan di ikhlas, yaitu di mujahadah atau ijtihad tadi itu. Nah, kemudian ada lagi bismillah, masya Allah, maka min ni'matin faminallah. Semua hal yang kita nikmati ini berasal dari Allah. Kemudian barulah kita serahkan yang baik, yang buruk, terus kemudian penerimaan atas berbagai macam nikmat, sehingga kita menerima dengan utuh, baik atau buruk itu adalah hal yang memang menjadi suatu sunatullah yang harus kita terima. Dan di sapaan kali ini saya menyarankan nanti malam kita melaksanakan sholat sunat tasbih ya. Sekitar jam 3 tadi waktu Lombok Timur. Di tempat saya berdiri ini hujannya deras alhamdulillah. Namun karena saya ada di lantai tertinggi, di lantai 4, kalau misalkan hitungannya dari basement, jadinya lantai 5 ini tempat saya di madrasah yang dibangun atas izin Allah, tanpa proposal kepada makhluk, hanya proposal kepada Allah Ta'ala, dan terus berkembang hingga hari ini untuk dibangun baik fisik ataupun secara sumber daya manusia, sehingga mujahadah atau perjuangan ini semoga Allah berikan kemudahan untuk senantiasa istiqomah. Dan satu yang saya ingin panjatkan pada doa di sholat sunat tasbih nanti malam, karena tiap hari kita menyaksikan, membaca, mendengar betapa banyak orang yang sakit, lapar, kehilangan, berhutang, berduka, galau dan luka. Di antara tamu-tamu yang datang, apalagi ini musim Syawal ya, penghujung puasa. Kalau logika kita puasa tuh harusnya konsumsi kita berkurang, tetapi justru berkebalikan. Nah, namun dalam kondisi tertentu, apabila kita peka, betapa banyak orang yang tanpa bulan Ramadan pun mereka berpuasa. Baik, adapun doanya dari apa yang kita saksikan dari fenomena di mana kita juga memerlukan silaturahim yang tulus, tanpa harus membawa sesuatu yang menjadi penghalang bagi kita untuk bersilaturahim. Dan
kita sama-sama berdoa agar kiranya kita memiliki cukup niat yang benar untuk bersilaturahim, sehingga Allah mudahkan untuk dicukupkan perbekalan dan seterusnya itu, agar kita bisa berjumpa, bersilaturahim dan memperbaiki semua urusan-urusan kepada sesama kita. Allahumma agna kulla fakir wa syab'i kulla ja'i wa syafi' kulla marid wa qdidin kulli madyan wa farja'an kulla makrub wa radda kulla ghaib wa gharib wa qfina syarra man ya'zuni wa aslih li sya'ni wa halli. Yang kurang lebih artinya itu adalah wahai Tuhan yang Maha Kasih, cukupi kebutuhan orang-orang miskin, kenyangkanlah mereka yang lapar, sembuhkanlah mereka yang sakit, berikanlah kemampuan untuk menuntaskan dan melunaskan bagi mereka yang berhutang, baik itu janji ataupun materi. Kalau perkara utang budi kan memang rada susah untuk kita balas, namun jangan lupa setiap di penghujung doa, doakan setiap orang yang telah berjasa kepada kita. Kemudian lepaskanlah derita mereka yang dirundung nestapa, istilahnya kurang menikmati hidup lah ya, dan kembalikan apa saja bagi mereka-mereka yang merasa kehilangan. Dan khusus untuk diri kita, sudahilah keburukan orang yang melukai kami, baguskan urusan dan kelakuanku. Jadi dalam sujud terakhir nanti, pasca kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, terus subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil azim, baguskan urusanku dan kelakuanku. Itu yang menjadi doa kita. Semoga muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dapat menjadi hamba Allah yang beruntung dan selamat. Dan adapun tata cara sholat tasbihnya nanti oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Minhajul Qawim menuliskan wassalatut tasbih wahya arba'in rakaat. Jadi ada 4 rakaat, yaqulu fi kulli rakaatin ba'dal Fatihah was surah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi misalkan wa ana awal muslimin, pada saat kita akan membaca suratul Fatihah itu bacalah subhanallah atau zikir tadi hingga la haula wala quwwata illa billahil azim. Kemudian zadu fil ihya'i wala haula wala quwwata illa billahil khamsah asyarah marrah wa fi kulli ruku' wal i'tidal. Setelah ruku kemudian kita i'tidal kullu minas sajadatain, di antara 2 sujud, wajlus bainahuma wal jalas ba'da ar-rafa'ah minas sajadah as-sanayna fi kulli asyrah fadzalika 75 marrah fi kulli raka'atin. Artinya dan termasuk salat sunnah adalah salat tasbih, yaitu salat 4 rakaat, di mana dalam setiap rakaatnya setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya, kita diarahkan untuk jeda membaca kalimat subhanallah. Nah, di saat ini kita membacanya 15 kali. Jadi pada saat jeda itu sebelum kita ruku 15 kali. Nah, pada saat ruku 10 kali, pada saat bangun dari ruku atau i'tidal 10 kali, sampai mentok, sehingga dalam kumulatif 1 rakaat itu adalah 75 kali. Nah, kemudian pada tiap-tiap ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian duduk setelah sujud yang kedua, masing-masing sebanyak 10 kali, dalam artian pada saat kita duduk tahiyat, sehingga totalnya itu per 2 rakaat menjadi 150 rakaat, yang kemudian apabila 4 rakaat menjadi 300. Dan ini diterjemahkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Minhajul Qawim Beirut Darul Fikr di halaman 203. Pada saat pelaksanaan nanti itu biasanya dilakukan atau dilaksanakan setelah kita menunaikan sholat raweh. Saya teringat oleh nasihat balu atau buyut pada saat setiap tahun di penghujung Ramadan, bil khusus tanggal
27 Ramadan ya, itu kami senantiasa menunaikan ini, dan oleh beliau yang saya amat sangat teringat pesannya adalah, apabila ini tidak kamu dapat lakukan sekali setahun, setidak-tidaknya kamu lakukan sekali seumur hidup. Jadi usahakan, karena kita belum tahu besok atau lusa kita akan game over atau tidak. Dan mumpung momennya bagus, ada temen atau tidak ada temen, ya kita niatkan bahwa dengan bertasbih, bersujud akan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang beruntung dan selamat, yang ditunjukkan jalan untuk menyelesaikan berbagai macam urusan-urusan yang menjadi beban pikiran kita. Padahal sejatinya dunia ini adalah kesenangan dan senda gurau belaka. Namun hiduplah dalam serius, namun seriuslah dalam main-main, dan main-mainlah dalam serius. Dalam arti lakukan kehidupan ini dengan penuh sukacita dan senang hati. Bergembiralah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.